lagi musim virus wabah. ya, mana ada larangan soalnya. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Tapi sebelumnya gimana kabarnya masalah? Oh, Kak, saya baik-baik aja. Oh, baik-baik. Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Pak, gimana kabarnya? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah sampai saat ini Jodor Depo TV masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh, oke, boleh dilanjut. Ini kan akhir-akhir ini kan banyak kayak wabah, terus ada kejadian 6 gunung berapi di Indonesia itu meletus secara bersamaan. Iya? Iya. Itu apakah ada pertanda yang katanya orang-orang itu apa ya? Kayak Ki Semar itu bakal menagih janjinya setelah 500 tahun. Ini saya jawab dulu atau Pak Agus dulu? Supaya sebenarnya. Oh, saya dulu yang jawab. Ya. Jadi kalau apa namanya ada banyak cerita dari Ki Semar, ya kan? Waktu itu Gunung Kawi meletus ya? Iya, ada awan yang menyerupai menyerupai Semar. Jadi saya mau cerita dulu biar masyarakat dan pemirsa setia Jodor Depo TV sedikit paham. Kita sharing, kita enjoy ini. Jadi dulu itu kan Perjanjian awal. Dulu itu penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa itu sulit sekali, Pak. Sulit sekali, sangat sulit untuk ditembus, sangat sulit untuk ditembus. Nah, setelah itu apa namanya waktu yang generasi sebelum generasi wali pertama itu sebenarnya sudah ada wali, tapi mereka beliau itu gagal gugur dalam perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam. Sampai satu ketika Sultan Muhammad Al-Fatih dari Turki, negara Persia atau Syam, itu menugaskan Syekh Subakir ya Pak ya, dan wali generasi pertama seperti Syekh Muhammad Ibrahim, kan wali semua. Saya balik ke Kubro, itu kan termasuk ya pertama. Dan alhamdulillah bisa masuk ke tanah Jawa. Bentar, sebelumnya kan apa yang wali-wali sebelumnya itu kan gagal itu karena apa ya? Jadi waktu menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa, Jawa itu kan apa ya? Jawa Moro, Jawa mati gitu istilahnya kan itu. Jawa itu kan apa namanya? Mistis sekali Pak ya. Ribuan dedemit, ribuan jin, bahkan kerajaan jin yang terbesar itu memang di Pulau Jawa. Gitu. Jadi ketika perahu berlayar mau menuju ke Pulau Jawa udah dihantam Diserang ya. Gelombang ombak yang tinggi atau apa. Terus waktu udah nyampe di tanah Jawa untuk melawan jin-jin tadi itu apa namanya, kepercayaan masyarakat Jawa itu masih terlalu kuat. Jadi susah untuk merubahnya. Makanya terkenal ada istilah Jawa Moro, Jawa mati. Dan ada makhluk datang ke tanah Jawa langsung sambut itu. Ya. Meninggal. Nah, terus singkat cerita Syekh Subakir itu diutus sama Sultan Muhammad Al-Fatih Dari Turki. Nah, pas udah memasuki tanah Jawa, apa namanya, beliau seperti kita, bukan menyamakan, tapi maksudnya punya kemampuan yang berbeda-beda. Seperti zaman ada kemampuan indigo, Agus supranatural, saya para psikolog. Nah, begitu juga dengan wali Allah kan punya kemampuan ini, apa namanya, ada yang ilmu kebatinan, ada yang apa namanya, kepemimpinan, ada yang pengobatan, kayak Sunan Gunung Jati, pengobatan, kepemimpinan seperti Sunan Kudus Pak ya. Nah, ilmu kebatinan ini kebetulan saya Subakir yang punya. Saya Subakir yang punya. Dan saya Subakir itu langsung menuju ke Gunung Tidar yang ada di Magelang kalau nggak salah, itu Jawa Tengah. Gunung Tidar Pak ya. Ya, terus ke sana. Berapa kali Pak? 3 kali ke sana. Apa ya Pak? Ya, silaturahmi. Terus setelah ke Gunung Tidar, apa namanya, Syekh Subakir itu munajat sama Gusti Allah, memberi ini loh Pak, pertanda
Kalau orang Jawa bilang itu tumbal, Tumbal. menumbali, Tumbali. menumbali dengan sebuah batu Pak ya, Batu di asma dikasih doa maksudnya. doa-doai, terus ditumbali di Gunung Titer tadi. Dan sampai sekarang Gunung Titer adalah menjadi istilahnya pakunya tanah Jawa Pak ya. Nah, setelah ditumbali, dedemit-dedemit, jin-jin lah apa, banyak yang mati. Terus banyak yang melarikan diri Banyak yang juga. melarikan diri dan nggak sedikit yang mati. Nah, setelah itu Sabdo Palon. Nah, Sabdo Palon itu 9.000 tahun bersemayam di tanah Jawa, akhirnya keluar. Ya kan? Ya. Akhirnya keluar. Dulu ceritanya itu 40 hari 40 malam perang dengan Sri Subagir, berantem sama Sri Subagir. Akhirnya sampai Sabdo Palon merasa kewalahan, akhirnya terjadi Kejadian. percakapan dialog. Saya Subagir tanya, jenengan sinten, kan kalau bahasa Jawa kan seperti itu Pak ya. Saya Satya Ismoyo Jati. Nah, Satya Ismoyo Jati atau Ki Semar Bodrono atau Sabdo Palon. Satu Palon namanya 4 ya. Tiga. Nah, saya penguasa, kalau di bahasa Indonesia kan ya, saya penguasa dan dayang di tanah Jawa. Ki Sabdo Palon itu balik tanya ke mana, ke Sri Subagir, ada apa gerangan ke sini? Saya ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, Sabdo Palon kembali bertanya, bukannya di sini sudah ada ajaran saya? Maaf, ajaran Buddha. Terus saya Subagir bertanya, bukannya sebelum ada ajaran Hindu Buddha itu ada ajaran apa yang namanya Kapitayan. Kapitayan. Nah, nanti saya jelaskan. Kapitayan. Nah, Ki Semar langsung kaget. Loh, kok tahu kalau ada ajaran Kapitayan sebelum ajaran saya? Berarti orang ini orang-orang sudah sakti, orang-orang sudah beneran paham tentang tanah Jawa. Nah, akhirnya Kapitayan. Boleh sedikit bertanya tentang Kapitayan? Nah, Kapitayan itu ternyata ajaran sebelum Hindu Buddha. Jadi agama pertama yang Ada di Nusantara. Kejawen ya Pak ya? Ya Kejawen sekarang. Kejawen. Kalau orang bilang Kejawen. Jadi kalau menyembah Sang Pencipta itu di ruang yang suwung Pak ya. Ruang yang suwung itu Cuma kosong tuh. tapi itu dinamakan Sanggar Pamuja kalau nggak salah. Sanggar Pamuja. Jadi kosong. Nah, kalau suwung sekarang itu diartikan angker kan? Padahal enggak. Suwung itu apa? Kosong. Suwung itu kan kosong. Kosong hening biar bisa menyatu maksudnya sama yang lebih khusus gitu. biar lebih khusus sama yang pencipta alam semesta. Itu keyakinannya Kapitayan. Nah, setelah itu dijelaskan. Akhirnya Hindu Buddha masuk, banyak pengikutnya Kapitayan yang ini apa namanya? Geser. Saat geser ke Hindu Buddha. Nah, setelah seperti itu Ki Semar memperbolehkan, asalkan ada 4 syarat. Syarat pertama itu apa namanya? Kalau masuk Islam tidak ada unsur paksaan. Jadi nggak boleh dipaksa. Kalau mau silakan, nggak mau ya silakan. Kedua, kalau tempat ibadah orang Islam kan masjid. Nah, kalau bisa masjid itu jangan meninggalkan unsur kejawennya, ya kan? Kalau Jawa Bali kan masih ada unsur budaya Jawa kayak gitu kan Pak ya. Itu kedua. Ketiga, raja Islam pertama harus perkawinan dari campuran. Silang. Ya. Agama. Nah, jadi kalau misalnya ayahnya Islam, ibunya Hindu atau Buddha. Kalau ibunya Islam,
ayahnya Hindu atau Buddha. Dan kalau nggak salah saya pernah dengar kalau Raden Patah. Raden Patah itu kan dari campuran Pak ya, Ya. dari campuran Hindu dan Islam. Nah, terus keempat, jangan pernah merubah apa namanya dharma budi pekerti, ingat dengan leluhurnya. Kan kalau sekarang Jawa itu pakai sedekah bumi gitu kan Pak. Nah itu jangan sampai Pak, Jangan ditinggalkan. jangan sampai dilupakan lah. Terus habis itu harus ditambahin lebih baik lagi. Pokoknya dicampur lah. Kalau misalnya maaf orang Jawa kan biasanya pakai lakon, ya kan. Terus kalau orang Arab pakai Gamis. Pakai gamis. dia pakai gamis, soalnya sorban. Sorban, gamis. Jadi budaya Arab ya sudah biarkan jadi budaya Arab, tapi di Jawa Islam tetap pakai budaya Jawanya. Berarti tempatnya sendiri-sendiri lah. Iya, tapi tetap kan kalau istilahnya itu kan menyembah tetap pada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Cuman covernya berbeda-beda biar tetap menunjukkan budaya Jawanya. Jawa itu kuat gitu loh. Setelah itu disanggupi oleh Syekh Subakir 1 sampai 4 tadi. Tapi khusus yang keempat yang masalah ini budaya. Nah, masalah budaya itu kan Syekh Subakir nggak bisa menjanjikan dengan era modern sampai sekarang saat ini seperti ya ikut budaya ke barat-baratan atau ini akhirnya budaya Jawa sedikit menghilang. Pokoknya kalau misalnya melanggar perjanjian ini, Semar atau Sabdo Palok akan mencari goro-goro kan? Muncul gitu ya. Muncul mencari goro-goro. Nah, ya Syekh Subakir bisa memenuhi persyaratan 4 ini asalkan bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Tapi Syekh Subakir untuk persyaratan yang keempat, soalnya nggak bisa memantau kan, beliau sudah wafat, jadi beliau ngomong kalau saya nggak bisa meneruskan ketika eranya atau zamannya sudah berubah karena saya sudah wafat. Itu sudah wafat. Berarti itu perjanjian itu diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Iya, pemerintahan selanjutnya. Saya Subakir. Nah, jadi kenapa saya Subakir ke sini? Soalnya apa? Tatanan rusak pada saat itu ya. Tatanan rusaknya itu tatanan kerajaan Majapahit yang membiarkan masyarakatnya kelaparan, membiarkan rakyatnya kelaparan dan saling berebut kekuasaan, saling sikut berebut kekuasaan. Makanya Sabdo Palok itu juga bingung cara mengatur rakyatnya. Akhirnya diambil alihlah oleh Syekh Subakir dan para wali. Jadi kalau misalnya ada hubungan gunung 6 meletus ini, memang menurut saya itu yang katanya orang supranatural ya Pak ya. Saya nggak tahu, kalau saya isinya memang para psikolog itu memang tanah Jawa dikelilingi cincin api. Aja deh. Tadi kalau 1 meletus mungkin merambah 1, 2, 3. Nah, pernah juga ada yang saya pernah dengar Mas. Oh iya, yang katanya itu apa? Rapat petinggi-petinggi dari bangsa-bangsa. Jadi kalau misalnya bangsa jin itu memang seperti kita, sering rapat. Cuman untuk konteks rapat yang masalah wabah yang ditanyakan itu saya kurang paham Mas. Soalnya kita nggak bisa menembus ketika alam lain itu mengadakan rapat, itu nggak bisa. Ya seperti kita kalau ada presiden rapat, kita kan nggak bisa tahu informasinya apa, nggak tahu. Kalau misalnya ada informasi kan orang langsung menyampaikan, oh ada seperti ini, wah ini orang gila ini gitu kan. Nah itu susah. Jadi kalau untuk rapat memang pernah lihat kan, kalau ada sekelumpulan, entah itu rapat, entah itu ngobrol-ngobrol, kita nggak tahu kan.
karena sifatnya rahasia. Nah, tapi kalau menurut pakar supranatural Pak Agus, Haji Agus, nah itu gimana Pak tentang adanya wabah seperti ini tuh? Apakah zaman dulu ada seperti ini yang istilahnya apa? Jos merah, pagebluk. Jadi memang zaman dulu itu sudah ada, makanya zamannya Bung Karno kan sudah dikasih pesan. Jas merah, istilah jas merah itu jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena sejarah itu akan terulang lagi. Nah, zaman dulu waktu kecil saya itu ada istilah pagebluk. Jadi pagebluk ya. Pagebluk itu seperti wabah. Sekarang itu kan kayak corona itu. Jadi tidak Pernah tahu. dengar? Ya, pagebluk. Saya pernah dengar aja, nggak tahu. Orang kena pagi malam sudah meninggal. Oh, misalnya lebih keras daripada Iya. corona ini. Ya, jadi hampir sama dengan corona kalau zaman sekarang. tapi banyak memakan korban juga. Oh banyak pagebluk itu. Jadi istilahnya sama, hampir sama dengan corona. Dulu kan istilahnya pagebluk, sekarang lebih modern lagi. Istilahnya diganti seperti corona itu. Virus corona. Zaman dulu sudah ada itu. Terus zaman dulu itu seperti apa? Bisa diceritakan biar masyarakat tahu tentang sekarang kan ada cuci tangan, apa dulu itu ada cuci tangan kayak gitu. Dulu sudah ada. Jadi, Sudah ada. orang dulu tuh sudah pinter-pinter, terutama kalau orang Muslim itu ya. Jadi masuk mau dari keluar rumah, mau masuk ke rumah, disuruh cuci dulu. Jadi zaman dulu tuh tiap rumah, zaman dulu itu mesti ada seperti genuk dikasih centung. Genuk itu seperti galon tapi dari tanah liat. Tanah liat. Tempat penampungan air tapi dari tanah liat. Jadi mau masuk rumah disuruh cuci kaki dulu. Nah sekarang cuci tangan kan sama. Pada zaman dulu tuh berapa tahun yang lalu sudah ada. Nah sekarang baru terulang lagi. Berarti intinya kita akan kembali ke zaman itu. Iya, makanya tidak boleh lupakan sejarah kan itu. Zaman dulu sudah ada. Mungkin dari dulu sejarahnya cuci tangan. Ketika kita masuk rumah itu pasti harus cuci tangan Pak ya. Iya. Cuci tangan, cuci kaki. Biar katanya orang-orang tua itu biar nggak ada setan yang mengikuti kita. Nah, sedangkan itu cuma ngomongnya orang tua aja biar anaknya itu mau cuci tangan. Soalnya biar Lama bersih. orang meninggal juga kan gitu, tidak perlu masuk rumah dulu. Suruh cuci Cuci kaki, tangan, biar kan nggak kotor. Nggak kotor, ya. Nah, terus seiring perkembangan zaman itu hilang, tradisi seperti itu hilang. Dan sekarang era modern ini kan Sekarang dilihatkan lagi. cuci kaki tangan kan masuk rumah dulu. Iya kan? Adanya di belakang. Kadang-kadang habis makan nasi pecel gini, halo bro, tos, nggak pakai cuci tangan. Iya kan? Nah, terus adanya wabah ini kita semua diingatkan kembali ke zaman dulu agar membiasakan hidup sehat. Cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk rumah atau meninggalkan rumah. Jadi wabah seperti ini diambil sisi positifnya saja. Jadi diingatkan kembali itu. Jadi apa ya, positifnya tuh warga yang dulunya kayak misal kerja sibuk terus nggak pernah kumpul keluarga lainnya jadi kumpul lagi, jadi bisa rekam lah kumpul gitu. Kembali ke apa ya, kayak cerita yang gunung meletus tadi. Itu kan gunung meletusnya tuh apa ya, awannya itu membentuk kayak kisemar itu apakah awan dari kisemar, terus apa ada tanda-tanda apa kenapa kok awan itu muncul berbeda seperti itu? Terus ada juga yang bilang ya kan, ada juga yang bilang kalau kisemar sudah muncul berarti tanda berakhirnya Akan berakhirnya wabah. Cuman apa ya, gini, sampai saat ini terus terang yang jelas energi dari kisemar itu sangat besar. Ya kan, saya nggak bisa mendeteksi energi yang super besar, over capacity over power gitu, nggak bisa mendeteksi. Jadi kalau misalnya itu beneran kisemar yang muncul atau bukan, itu bawa alam. Saya nggak bisa, nggak tahu terus terang. Apa masalah bisa mendeteksi? Nggak sih, cuman kayak lihatnya tuh kayak beneran Kayak nyata. Bentuknya Kalau seperti itu. Pak Agus bisa mendeteksi. Kemungkinan tidak bisa. Soalnya Ya, kita- kemungkinan aja, kemungkinan itu pertanda. Itu pertanda munculnya
Ki Semar. Soalnya kita kan nggak pernah tahu energinya seperti apa Pak ya. Sulit dideteksi. Soalnya kan udah ribuan tahun, tahun kan. Jadi kalau misalnya, jadi kalau misalnya, oh energi seperti ini energi kuntilanak, kita tahu soalnya kita hidup di zaman sekarang. Masih bisa ngatasi. Masih bisa. Kalau Ki Semar Kalau di atas itu. jin yang 1000 tahun, oh ini jin yang 1000 tahun, oh ini masih bisa terdeteksi. Tapi kalau golongannya Ki Semar itu kita nggak bisa deteksi soalnya apa ya, selisihnya jauh, selisih tahunnya juga jauh, ilmu pengetahuan ya kan itu jauh. Jadi tapi waktu Gunung Merapi meletus tahun berapa ya, tahun berapa ya, 2007 atau 6 itu kan meletus. Nah apa nama awannya kan berbentuk meletus Debel sama berbentuk semar juga, berbentuk semar juga, dan kebetulan yang sekarang berbentuk semar juga ya mungkin aja itu apa namanya pertanda akan berakhirnya mudah-mudahan aja akan berakhirnya. Tapi kalau bahasa saya para psikolog itu biasanya itu berakhirnya itu mungkin di daerah situ saja Pak, soalnya awan panas kan virus pasti mati Pak, kena panas pasti mati. Mungkin berakhirnya wabah yang ada di daerah sekitar itu aja. Tapi kalau di sini efeknya kurang kayaknya, kurang jauh efeknya awan panasnya, jadi virusnya masih ada. Mungkin kalau di sekitar situ wabah akan berakhir karena desinfektan alami, hawa panas alami. Seperti itu. Ada yang tanyakan lagi masalah? Untuk kesimpulannya itu berarti jadi kayak apa ya? Apa itu namanya? Abunya itu berarti kalau orang-orang bilang itu desinfektan alami berarti. Iya, kalau menurut saya sih itu desinfektan alami. Agus, pernah dengar ini nggak ramalan Joyoboyo yang masalah kemunculan Ki Semar? Oh iya, itu atau Joyoboyo apa ya? Jadi Joyoboyo itu sebelum pokoknya kejadian di Indonesia itu sudah ada di kitabnya karangannya Joyoboyo. Jadi semua kejadian itu sudah masuk ke dalam kitabnya. Termasuk ini juga corona sudah ada. Ya, kejadian ini kan 100 tahun yang berlalu sudah pernah. Terus ini kan ulang lagi. Jadi setiap tahun setiap 100 tahun setiap 100 tahun ada pergantian seperti itu. Jadi kayak seleksi alam. Siapa yang bertahan itu yang akan. Jadi kejadian alam di Indonesia ini sudah dideteksi sama Joyoboyo itu sudah ada semua. Sudah ada dalam kitabnya padahal itu tahun berapa? Nah, sekarang baru bermunculan. Padahal kitabnya sudah berapa tahun yang lalu. Ini apa ya? Ramalannya yang ya mulai terbukti. Berarti intinya setiap tahun kembar Pak ya? Kayak 10 20 seperti itu. Mungkin suatu saat ada kejadian alam. Seperti ini kan juga gitu. Zaman 100 tahun yang lalu sudah ada seperti itu. Makanya pesannya kan gitu, jas merah kan gitu. Jadi jas merah itu nanti suatu saat sejarah itu akan terulang kembali, muter terus kejadiannya itu. Dan terulang sih, cuman kayak terulang kembali ya. Sama ya. Cuma istilahnya yang beda. Dulu geblok, ya. Sekarang ada virus corona. Sebelum corona ada, kalau nggak salah itu pes Pak ya. Ya, pes. Ya. Terus ada lagi itu apa tuh? Ayam apa? Flu burung kan ada. Ayam bukan ya. Flu burung sama ayam di pakai semua burung. Nah, tapi itu kan enggak 100 tahun sebelumnya, cuman seleksi alamnya. Jadi kesimpulannya kita itu kita kan menganut ajaran agama masing-masing. Kalau kita kan Islam. Nah, kita ambil sisi positif saja. Biar kita itu lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, lebih taat, sholatnya dijaga terus. Jadi intinya kita harus introspeksi diri lah. Buat pesan buat yang ada yang di luar sana buat penonton untuk yang orang yang OTP tetap semangat takut putus asa. Kalau misal Tuhan menakdirkan untuk sembuh ya pasti sembuh lah. Tetap berdoa,
Pokoknya semua penyakit pasti ada obatnya. ODP, PDP, bahkan positif, tetap pikiran positif, sugesti positif. Saya yakin dengan sugesti positif imun akan naik dan akan cepat sembuh. Tetap ikhtiar ibadah ya. Tetap berdoa. Doa. Dan jangan lupa buat yang teman-teman yang nggak berkepentingan untuk keluar, jangan keluar rumah. Di Tetap rumah di rumah aja. saja. Itu bagaimana pokoknya rumah itu buat enjoy gitu. Biar dia tidak stres. Ya, untuk malam ini kita sekalian ya, apa ya? Sekian untuk malam ini. Jangan dulu. Sekian untuk konten malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.